Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin masih di rumah masing-masing, kita tetap siap dan siap memuji menyembah Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Puji Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau sembah dan puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap hari, setiap waktu Tuhan, Engkau perbaharui hidup kami Tuhan. Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan pulihkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini kami mau siap memuji, menyembah Engkau Allah yang hidup. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Ini kami Bapa, kami kembalikan segala puji, segala syukur, segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Yes, kita mau memuji Tuhan kita yang dahsyat. Kami percaya Tuhan ada pemulihan bagi setiap kami Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang di rumah mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama yuk katakan pujian ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Mari dengan iman percayamu sama-sama katakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Yes, kami akan menuai Tuhan dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Oh, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Yes, kami percaya Tuhan ada pemulihan terjadi. Haleluya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan mendengarkan Voice of Pentecost.
Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat,
Baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita mau masuk lebih dalam, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa sungguh Engkau mengenal kami Tuhan lebih dari siapapun Tuhan. Engkau peduli setiap kami Tuhan. Masa depan kami Tuhan, kami percaya aman dalam tangan-Mu Tuhan. Pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
Kau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan
ucapan syukur di tempat kediaman kami Tuhan. Ada nyanyian syukur yang kami bawa Tuhan di hadapan-Mu. Sebagai tanda ucapan syukur kami, sebagai tanda terima kasih kami, Tuhan Engkau baik. Oh, bahwasannya untuk selama-lamanya. Kami mau berserah penuh, kami mau berserah penuh padamu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, dulu sekarang dan selama-lamanya tiada berubah. Haleluya. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken. Oh, I can see you now. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing
ucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita mau mendeklarasikan arti dari Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk kami bisa belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya pengurapan-Mu mengajar kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat GBI Golden Fatmawati yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Namun sekiranya ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan tidak baik, ya, tetapi percayalah bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudara, pernah nggak membayangkan bahwa di dalam hidup kita itu tanpa masalah, ya, life without problem, semuanya lancar aja, ya, keluarga aman, baik-baik, anak semuanya nurut, ya, kemudian bisnis juga lancar, ya, dagangan juga lancar, pelayanan pun juga demikian, ya. Semuanya baik-baik, jemaat juga baik-baik semua, nggak ada masalah sama sekali. Bagaimana rasanya, saudara? Saudara, bagi saya, kehidupan yang seperti itu terasa membosankan. Flat begitu aja. Seperti halnya dalam pertandingan sepak bola, bayangkan saudara, dalam pertandingan sepak bola, ya, lawan tidak menunjukkan perlawanan apa-apa lawan kita. Ya, kita bawa bola, ayo silahkan, ya, silahkan bobolkan gawang kami. Tidak ada perlawanan sama sekali. Itu pertandingan pasti saya yakin sekali tidak menarik. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, baik yang ada di rumah kah, atau mungkin di rumah juga sedang di dapur barangkali, atau sedang duduk manis bersama dengan keluarga di sofa, atau mungkin saudara sedang dalam perjalanan di mobil, sedang mengikuti ibadah ini, sedang mengikuti firman Tuhan ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita belajar bersama-sama satu topik yang berjudul Embracing Problem, merangkul masalah, ya, bisa menikmati masalah. Bagaimana caranya? Kita bisa mengembrace, kita bisa merangkul problem. Bagaimana kita bisa menikmati masalah yang Tuhan izinkan untuk kita alami, ya? Bukan kita cari-cari masalah, tetapi kita sudah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi Tuhan izinkan untuk kita mengalami masalah. Seperti halnya pandemi COVID-19, ya, yang kita sedang alami hari-hari ini, atau masalah-masalah lain yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Nah, bagaimana kita bisa merangkul masalah itu, menikmati masalah itu? Mari kita lihat ayat firman Tuhan ini di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Rasul Paulus menulis demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita
diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, saudara garis bawahi kalimat ini, kita diubah menjadi serupa, ya, menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Allah dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, dari ayat ini jelas bahwa tujuan Tuhan memilih dan menyelamatkan saudara dan saya agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara, perhatikan kalimat ini, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saudara, saya ingat kisahnya Musa. Musa yang wajahnya bercahaya pada saat dia turun dari Gunung Sinai. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan kisah Musa itu, sebelum dia mengalami kemuliaan Tuhan di Gunung Sinai, ada proses yang ia harus lalui. Proses di mana dia harus keluar dari Mesir. Dan kalau kita membaca kembali sejarahnya, itu suatu proses yang tidak mudah keluar dari Mesir. Ya. Begitu juga untuk naik ke Gunung Sinai. Itu adalah proses yang melelahkan. Saya pernah ke Mesir dan pada waktu itu diajak oleh tour guide-nya untuk naik ke Gunung Sinai. Saya bilang enggak deh, saya tidur aja gitu. Karena memang itu proses yang melelahkan, saudara. Ya. Musa mengalami hal itu. Ada penderitaan yang harus dia lalui, baik secara fisik maupun secara mental, saudara. Ada proses yang harus dilalui sebelum dia mengalami kemuliaan Tuhan. Demikian juga Yesus. Yesus mengenakan tubuh kemuliaan, tetapi ada proses yang harus dia lalui. Dia harus disalibkan, dia harus mati, dan dia dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Poin yang saya mau sampaikan di sini adalah tidak ada kemuliaan tanpa salib. Nah, saudara, kita harus mengalami satu hal yang memang Tuhan izinkan untuk kita alami, yaitu bahwa perubahan itu bersifat progresif, saudara. Tidak secara instan, tidak secara mendadak, tapi melalui proses, dan proses yang panjang, di mana proses yang kita lalui adalah proses berjalan bersama dengan Roh Kudus, proses sanctification, proses pemurnian yang harus kita lalui bersama-sama juga dengan sesama kita manusia. Proses bersama dengan pasangan, proses bersama dengan keluarga, proses bersama dengan teman, proses bersama dengan sesama kita manusia, saudara. Harus kita lalui. Begitu juga melalui kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti musibah yang memang harus kita hadapi, pandemi yang harus kita hadapi bersama-sama, ada kedukaan, ada resesi ekonomi dan lain sebagainya. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaan yang lebih besar. Yang percaya, yang setuju, boleh berikan jempolnya dong, ya. Ditahan tepuk tangan virtualnya juga boleh, ya. Semangat. Nah, saudara, agar kita bisa mengimpress problem, agar kita bisa merangkul, bahkan menikmati problem yang Tuhan izinkan untuk kita alami, saya ingin mengajak saudara melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dalam perspektif spiritual, dalam perspektif rohani. Yaitu apa? Saudara, masalah adalah lonceng ilahi. Katakan bersama-sama dengan orang yang di sebelah saudara, masalah adalah lonceng ilahi. Ya, kalau saudara sendirian, yang ngomong aja sama diri sendiri, masalah adalah lonceng ilahi. Nah, saudara, maksudnya di sini adalah apa? Ternyata masalah atau krisis yang Tuhan izinkan untuk kita alami, tujuannya adalah untuk membuat kita mendekat kepada Tuhan. Contoh, saudara, mungkin sebelum pandemi kita sibuk bekerja sampai-sampai kita tinggalkan altar bagi Tuhan. Karena kita
sibuk dengan pekerjaan. Bahkan saudara, saya pun juga pernah mengalami bahwa karena begitu sibuknya pelayanan, saudara, sibuk pelayanan sampai saya sempat lupa untuk membangun altar bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita membangun altar kesibukan. Sibuk bekerja, ya, sibuk mungkin yang cari uang sampai meninggalkan waktu persekutuan kita dengan Tuhan yang adalah juru selamat kita. Seperti halnya orang Israel, saudara, dalam perjanjian lama. Orang-orang Israel yang mengorbankan anak-anaknya dipersembahkan di altar bagi dewa Molok. Ya. Nah, begitu juga, saudara. Akibat kesibukan cari uang. Kesibukan pelayanan sekalipun, sampai sadar atau tidak disadari, sengaja atau tidak sengaja, anak-anaknya dijadikan korban. Anak-anaknya kehilangan perhatian dari orang tuanya. Karena orang tuanya sibuk membangun altar buat dirinya sendiri atau altar kesibukannya. Begitu juga banyak pasangan-pasangan yang dikorbankan, yang jadi korban. Persis seperti orang Israel di dalam perjanjian lama mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban bagi dewa Molok. Saudara, Tuhan tahu masalah yang kita hadapi itu enggak ringan. Ya. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita. Ya. Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada." Nah, saudara, mengapa? Mengapa semua ini dibiarkan terjadi? Ada orang-orang juga yang bertanya, kenapa Tuhan membiarkan kita sengsara? Mengapa Tuhan izinkan itu semua? Saudara, dalam perenungan selama masa pandemi dan dalam masa pembelajaran saya juga, saya menemukan bahwa kenapa Tuhan biarkan ini semua terjadi? Kenapa Tuhan izinkan musibah pandemi ini terjadi? Karena saudara, manusia itu punya natur dosa. Manusia punya natur dosa yang cepat sekali kalau hidupnya nyaman, akhirnya melupakan Tuhan. Waktu susah memang banyak berdoa, saudara. Ya, mesbah keluarga bisa setiap hari. Tapi begitu diberkati, masing-masing keluarga mulai sibuk sendiri-sendiri. Gak ada lagi waktu untuk berdoa. Gak ada lagi waktu untuk baca Alkitab. Gak ada lagi waktu untuk mesbah keluarga. Ketika gembala kulnya menghubungi, ayo ikut kul, selalu ada alasan, gak bisa lah kalau diajak kul karena sibuk lah dan lain sebagainya. Selalu ada alasan. Sampai akhirnya jatuh ke dalam berbagai masalah. Pasangannya selingkuh, anaknya pakai narkoba dan lain sebagainya. Saudara, saya suka dengan apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. C.S. Lewis mengatakan begini, Tuhan berbisik saat kita senang, berbicara pelan kepada nurani kita, tetapi Ia berteriak dengan keras saat kita menderita. Saudara, Tuhan lebih mau hadir di tengah-tengah kesulitan kita daripada mengambil kesulitan kita. Kalau Tuhan hadir mengajar kita dan tidak mengambil kesulitan kita sampai kita betul-betul sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka seiring dengan kedewasaan rohani yang kita makin bertumbuh, kesulitan kita pun akan terangkat. Jadi saudara, poin yang saya mau sampaikan di sini adalah masalah atau penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami itu menjadi ingredient atau unsur penting cinta kasih Allah kepada kita. Saya suka dengan doanya Musa yang berkata seperti ini di dalam Mazmur 90 ayat 15.
Musa berdoa, buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Saudara, apa yang menarik dari doanya Musa ini, saudara? Musa, dia tidak meminta kesulitan, masalahnya itu diangkat sama Tuhan, enggak. Musa justru meminta, ya, seiring dengan kesulitan yang Tuhan izinkan untuk Musa alami, Musa justru meminta sukacita dari Tuhan. Karena Musa tahu di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan, ada sukacita. Musa tahu itu, bahwa sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita, saudara. Sukacita dari Tuhan itu memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa menghadapi setiap masalah. The joy of the Lord is our strength. Musa gak meminta kesulitannya diangkat, tapi yang Musa minta adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesulitannya. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan sukacita. Kalau Musa paham bahwa kesulitan, penindasan, masalah yang Tuhan izinkan untuk Musa alami, tujuannya adalah agar Musa memiliki kedewasaan rohani yang terus bertumbuh. Saudara, saya ingin katakan bahwa ini tanda doa seseorang yang mengenal Tuhan dan mengenal jalan-jalannya Tuhan. Saudara, situasi pandemi ini membuat banyak pelayanan dan perjalanan keluar kota serta keluar negeri yang membuat semuanya jadi batal. Ya. Ini yang saya sempat alami, saudara. Banyak semua rencana-rencana jadi batal. Sempat saya juga bingung. Sempat saya juga mengalami kondisi kesehatan saya drop, ya, di pertengahan bulan Maret 2020. Karena banyak orang yang panik, termasuk pendeta di gereja kita juga banyak yang bingung, ya, banyak yang stres juga, dan tidak sedikit yang akhirnya sakit dan meninggal dunia. Dan dampaknya, saudara, saya mengalami keadaan yang waktu itu tergoncang, sempat kesel, ya, imunitas tubuh saya juga ngedrop, saudara. Tetapi kita tidak boleh terus hanyut dengan kesedihan dan susah hati. Amin. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau hadir di tengah-tengah kesulitan kita. Makan Yesus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Amin. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik, ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, yang saya sampaikan tadi itu adalah kita melihat dalam perspektif spiritual. Nah, berikutnya kita melihat yang kedua adalah dalam perspektif psikologis. Kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi? Mari kita lihat ada dampak positif dalam perspektif psikologinya, yaitu apa? Kita punya self-efficacy yang tinggi, ya, dan self-esteem yang kuat. Nah, mari kita lihat satu persatu. Saudara, self-efficacy yang tinggi adalah keyakinan seseorang mengenai sejauh mana dia mampu mengerjakan tugas dan mencapai tujuan. Misalnya, saudara, ya, dulu saya pernah bisnis dengan modal yang minim, ya, wah pas-pasan, ya, ngalamin tekanan juga, tapi ternyata berhasil. Dulu. Nah, sekarang di masa pandemi dengan kondisi yang terbatas, karena saya pernah punya pengalaman di masa yang lalu dalam kondisi yang minim, bisnis yang pas-pasan tapi bisa berhasil. Saya ingat pengalaman itu, maka self-efficacy saya itu akan menjadi sesuatu hal yang membuat saya bisa bertahan. Karena self-efficacy saya menjadi tinggi. Itu satu. Ya, kemudian self-esteem juga jadi kuat. Artinya memiliki harga diri yang kuat, saudara. Mempunyai grit yang baik. Grit itu adalah satu kekuatan mental di dalam menghadapi kesulitan atau daya tahan terhadap stres. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini, katakanlah dalam pandemi COVID-19 saya lebih dari 1 tahun, saya mengatakan, saudara, bahwa grit saya, kekuatan, passion,
dan kegigihan, ketabahan saya yang sekarang itu lebih baik daripada tahun lalu. Dan saya yakin saudara, demikian juga saudara. Saudara yang meresponi dengan baik, maka grade saudara juga akan semakin baik. Daya tahan saudara dalam menghadapi stres yang sekarang sama yang dulu, pasti yang sekarang itu jauh lebih kuat, jauh lebih baik. Ya. Contoh di Alkitab, Rasul Paulus dalam mengalami masalah, dia bisa mengembrace problem. Ya. Kita tahu sudah di Alkitab menyatakan bahwa Paulus banyak mengalami problem. Dia mengalami aniaya, dia mengalami banyak musibah. Ya, saudara bisa baca di Alkitab. Dan yang menarik dari Rasul Paulus di sini adalah ketika dia berdialog sama Tuhan dan Paulus meresponi dengan benar. Alkitab menyatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kata Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saudara, ada kabar baik. Kalau kita mau mengimpress problem, kita mau merangkul masalah, dan akhirnya kita bisa menikmati masalah yang Tuhan izinkan untuk kita alami, kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Yang pertama adalah percaya dan alami kasih karunia Tuhan. Saudara percaya bahwa kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, tujuannya adalah agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, membentuk karakter kita semakin kuat di dalam Kristus. Tapi untuk itulah Tuhan juga memberikan kita kasih karunia. Kasih karunia adalah satu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Yang kedua, saudara, responi kasih karunia Tuhan dengan sikap kita mengakui kelemahan kita. Mengakui kelemahan ini sikap rendah hati. Contoh, Tuhan, saya masih gak sabar menghadapi dia, Tuhan. Tolonglah saya, Tuhan, supaya saya bisa sabar. Kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita masih gak sabar. Nah, ini kerendahan hati, saudara. Yesus berkata tentang rendah hati. Apa yang Yesus katakan? Saudara bisa baca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Yesus bilang gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Dengan kata lain, Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang rendah hati di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Karena saudara rendah hati, maka saudara menjadi empunya kerajaan surga. Karena menjadi bagian empunya kerajaan surga, maka sudah pastilah saudara punya kesempatan mengalami perjumpaan, bertemu dengan Allah yang adalah penguasa kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Dan pada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, so pasti hidup kita akan bahagia. Amin. Yang ketiga, saudara, Paulus bilang begini, bermegah atas kelemahanku. Artinya apa? Rela menerima proses dari Tuhan tanpa komplain, tanpa bersungut-sungut. Dan kasih karunia Tuhan membuat kita akan mengalami kuasa Kristus turun menaungi saudara dan saya. Dan akhirnya apa, saudara? Kita akan mengalami yang namanya wisuda dari masalah. Wisuda dari Tuhan ketika kita menghadapi suatu masalah. Itu apa? Menyadari. Kita jadi menyadari. Ya, mungkin lewat seseorang yang memberitahu kita, karena mungkin kita terlalu sibuk, jadi kita sadar, oh masalah ini karena saya sibuk. Terlalu sibuk. Menyadari. Kita wisuda dari masalah, kita bisa menyadari, dan akhirnya kita juga bisa mengakui. Saya mengakui bahwa saya kurang perhatian, kurang waktu buat istri dan buat anak-anak saya. Saya itu berharga. Di mata Tuhan itu satu hal yang berharga, pengakuan kita. Kemudian yang ketiga, waktu kita wisuda dari masalah, kita bisa
memaknai, mengenali masalah itu. Saya mulai belajar, ya, mengenali akar masalah itu apa. Oh, saya egois, saya punya motivasi lain, ya. Saya nggak bisa menolak tawaran orang yang minta pelayanan misalnya. Jadi bisa mengenali masalah akarnya, ya, akar dari masalah yang saya hadapi, memaknai masalah itu. Dan akhirnya apa juga? Waktu kita di wisuda dari masalah, kita bisa bersyukur, mensyukuri, saudara, ya, mensyukuri kebaikan Tuhan. Dan kalau kita mulai mensyukuri, maka kita mulai mendekati kepada pemulihan dengan melakukan apa? Perubahan-perubahan. Karena perubahan bukanlah suatu perubahan sampai perubahan itu betul-betul terjadi. Saudara, masalah tidak untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Kemudian apa yang terjadi pada waktu kita di wisuda dari masalah? Itu menjadi memberkati kita, saudara. Ya, masalah itu bukan kutuk, melainkan itu menjadi berkat buat kita untuk kita bertumbuh dewasa. Masalah itu mendidik kita untuk kita bisa berempati. Kemudian apa lagi? Akhirnya, waktu kita di wisuda dari masalah, kita bisa menikmati problem, embracing problem. Pada akhirnya saya bisa menikmati masalah yang Tuhan izinkan untuk saya alami. Masalah bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan kita. Karena setiap pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, artinya kita itu kuat di mata Tuhan. Masalah tidak akan menjauhkan, tetapi justru membuat kita dekat dengan Tuhan dan kita dekat dengan sesama. Dan kita bisa menikmati masalah itu karena masalah adalah ujian untuk kita mendapatkan mahkota dari Tuhan. Jadi saudara, kalau saat ini ada di antara saudara mengalami masalah, ya, alami, jalani proses ini. Pulpen tinta, pulpen biasa. Putus cinta, itu soal biasa. Yesus cinta, itu yang luar biasa. Nah, saudara saudara Tuhan, mari, ini waktunya juga kita memperhatikan sekeliling kita. Doa dan mujizat Tuhan tidak menyampingkan kewajiban kita sebagai orang percaya. Gereja dan orang percaya juga tidak bisa menutup mata. Galatia 6 ayat yang kedua mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika saudara sudah bisa menikmati masalah, tolong mereka, bantu mereka yang sedang mengalami masalah ini, kuatkan mereka. Karena ketika gereja dan orang percaya mau memenuhi hukum Kristus, saling tolong-menolong satu dengan yang lain, saling menguatkan, maka amanat agung bisa dituntaskan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa menerima kebenaran firman-Mu, dan aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menghadapi masalah yang Tuhan izinkan untuk kami alami ya Tuhan. Aku berdoa kiranya Tuhan, iman percaya mereka tidak goyah. Kasih karunia Tuhan melimpah atas setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan kekuatan. Dan berikan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk meresponi kasih karunia Tuhan dengan kerendahan hati. Sehingga kasih Tuhan, kuasa pengurapan-Mu semakin melimpah. Terima kasih Tuhan, kami rela untuk menerima proses yang Tuhan izinkan tanpa komplain, tanpa bersungut-sungut, tetapi kami terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praise
kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, umat yang layak bagi Tuhan dimanapun saudara berada, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis, penghiburan, pertolongan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh kita katakan bersama-sama, amin.